Jokowi, Ahok, dan Heru sikat habis tim TGUPP Anies. Uang warga DKI Jakarta disedot habis oleh tim TGUPP. Nah, itu dari Jokowi itu harus hilang. Itu yang membuat kacau pembangunan di Jakarta dengan ide-ide dia banyak merugikan. Ini salah satu contoh. Jalan di Jakarta ini sekarang pendek. Saya menemukan di Kemang ada tali air ditambahin trotoar, dilebarkan. Ternyata tali airnya itu nggak nyambung dengan trotoarnya. Jadi buntu tengah-tengah, akhirnya apa yang terjadi? Dan pakai banjir. Jadi harus rasional membangunnya. Yang mana sih yang perlu dibangun? Pinggir daerah di Jakarta juga semua harus dapat persamaan pembangunan. Jangan cuma di tengah kota hanya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Katakan namanya percepatan pembangunan tidak jelas, tapi deskripsinya paling bikin paper, sampaikan ke gubernur, wakil gubernur, mau dikerjakan syukur, tidak dikerjakan ya minta ampun, kan begitu. Saya lalu bertanya, TGUPP itu kan fungsional, bukan struktural, masuk ke SKPD, ya kan. Jadi kalau kita lihat susunannya, saya pikir ini ingin memberikan tempat pada teman-teman yang dulu mendukung pada saat kampanye. Nggak apa-apa buat saya, itu haknya gubernur, tapi kalau terlalu banyak ya saya agak bingung. Kerjanya apa gitu, justifikasi fungsinya apa kan di Jakarta. Tim TGUPP sudah dibubarkan. Jakarta dapat bernapas lega karena tidak lagi uangnya disia-siakan hanya untuk menggaji mereka. Jadi kalaupun ya mereka kerjaannya sebulan ini cuma main Twitteran saja, ya mereka tetap akan mendapatkan bayaran. Ya contohnya Tata Ujiati ini, dia setiap hari ini terlihat sibuk belain Anies Baswedan di Twitter. Pokoknya ya mau benar ataupun salah, Anies Baswedan ini wajib untuk dibela. Dan tahu tidak ya, saking paniknya Anies Baswedan mendapatkan julukan Bapak Politik Identitas, maka akun-akun buzzer balai kota pun ya ini semakin masif dikerahkan coba. Luar biasa memang. Bahkan tahu tidak, para buzzer-buzzer ini ada yang dibayar hingga puluhan juta rupiah. Nah ini kan sangat luar biasa sekali. Jadi ya, Tata Ujiati ini adalah buzzer yang dipekerjakan di balai kota dengan bayaran Rp24.930.000 per bulan. Luar biasa kan? Ya memang sih, dia ini juga tercatat sebagai anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau disingkat dengan nama tim TGUPP DKI. Ya, tapi kalau ditanya, apa sih kerjaan TGUPP DKI selama ini? Ya, coba ada nggak yang tahu apa pekerjaan TGUPP DKI? Ya, pasti nggak ada yang tahu kan? Karena dalam banyak hal memang TGUPP selama ini layamutu walayah ya ada gitu, tapi tidak kelihatan progress report dari kerjaannya apa. Ini kan dari dulu sebenarnya disorot oleh publik, terutama soal apa yang kemudian mendasari TGUPP ini perlu dibentuk di Jakarta. Apakah sebagai staf ahli presiden, maksud saya staf ahli gubernur, apakah sebagai tenaga ahli gubernur, atau dia hanya sekumpulan orang-orang yang dinilai punya kontribusi terhadap pemenangan Anies Baswedan waktu Pilkada DKI 2017 lalu. Jadi wajar kalau kemudian memang TGUPP itu selalu dipertanyakan soal apa yang sudah dilakukan. Tim TGUPP yang terdiri dari 71 orang sangat meresahkan warga Jakarta. Hal ini karena biaya untuk menggaji mereka cukup besar dan jumlah mereka yang cukup banyak. Jadi apa yang terjadi setelah Anies nggak jadi gubernur lagi? Salah satu yang menyedot perhatian dan juga kegemasan warga Jakarta adalah nasib orang-orang yang nggak jelas yang masuk dalam pasukan Anies bernama TGUPP. Pernah dengar kan? Kenapa nggak jelas? Ya karena seolah keberadaannya itu disembunyikan. Hanya 1-2 yang cuma aktif di sosial media, tapi gajinya bikin geleng kepala. Dan jumlahnya nggak 1-2 loh, tapi pernah sampai hampir 70 orang. Ini sih bukan penasihat gubernur ya kalau 70 orang ya, tapi udah satu ormas. Yang kita permasalahkan adalah bahwa BW mendapatkan gaji dari negara, dari uang rakyat, dari pajak yang kita pungut dari rakyat. Di sinilah kita melihat bahwa
Ternyata TGOPP ini banyak yang tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya. Hal lain kenapa saya menuntut supaya dilakukan evaluasi kepada TGOPP, bahkan angka konkret bila perlu sampai dengan pembubaran. Jadi intinya bukan kepada terkait masalah BW ini hanya pintu masuk saja, tetapi khusus terhadap TGOPP. Budaya bagus yang dibawa Ahok kemudian diteruskan lagi oleh pejabat sementara Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Heru Budi adalah birokrat yang sudah lama mengabdi di Jakarta dan kemampuan manajerialnya disukai baik oleh Ahok yang dulu sempat ingin meminangnya jadi cawagup lewat jalur independen. Tentunya ada beberapa hal yang memang beliau perlu sampaikan ke saya, yang antara lain pelayanan harus berkelanjutan, kan kira-kira seperti itu, dan hampir sama lah program-program penanganan banjir, program pemulihan ekonomi, itu sih. Itu dari gubernur itu harus hilang. Itu yang membuat kacau pembangunan di Jakarta dengan ide-ide dia banyak merugikan. Ini salah satu contoh. Jalan di Jakarta ini sekarang pendek. Saya menemukan di Kemang ada tali air ditambahin trotoar, dilebarkan. Ternyata tali airnya itu nggak nyambung dengan trotoarnya. Jadi buntu tengah-tengah, akhirnya apa yang terjadi? Dampaknya banjir. Jadi harus rasional membangunnya. Yang mana sih yang perlu dibangun? Pinggir daerah di Jakarta juga semua harus dapat persamaan pembangunan. Jangan cuma di tengah kota, hanya casing aja kelihatan bagus, tapi di pinggir-pinggirnya jelek. Nah, yang kayak gitu nggak boleh tuh. Pemilihan pejabat gubernur itu adalah hak prerogatif presiden. Saya mempersilahkan pada orang-orang yang selama ini berkerumun di sekeliling Anies Baswedan untuk siap-siap gemetar, kemerian, panas dingin. Lihat saja siapapun yang bermain-main dengan anggaran negara, siap-siap ada seorang Heru Budi akan datang di balai kota sebagai wakil Presiden Jokowi di ibu kota negara. Dan ini menurut saya pilihan terbaik dari seorang Jokowi untuk Gubernur Jakarta. Jumlah reaksi nyinyir muncul lagi karena posko pengaduan warga di Balai Kota DKI Jakarta kembali dibuka. Ada yang mengatakan pengaktifan kembali posko itu berarti Jakarta mundur ke zaman prasejarah. Wow, ini tudingan yang keras dan ekstrim. Tapi apakah tudingan itu akurat? Ini jelas cuma reaksi sinis yang berlebih-lebihan. Mungkin reaksi ini juga karena ketidaksukaan pada sosok yang menghidupkan kembali program itu. Heru Budi juga adalah salah satu orang kesayangan Jokowi yang memilihnya menjadi kepala sekretariat presiden sebelum akhirnya kembali ke Jakarta menjadi pejabat sementara Gubernur DKI sampai nanti tahun 2024. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya.